قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Pertama dan yang utama, mari kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga alhamdulillah di siang hari, di hari Jumat yang insya Allah penuh barakah ini, kita masih bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk tetap istiqamah menjalankan salah satu tugas suci kita sebagai hamba Allah. Insyaallah sebentar lagi kita akan melaksanakan salat Jumat secara berjamaah di Masjid At-Tauhid Arif Rahman Hakim Universitas Indonesia. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Jumat ini adalah merupakan Jumat mungkin hampir terakhir di bulan Hijriah atau bulan yang kita kenal dengan bulan Dzulhijjah, bulan haji, di mana mungkin sebagian orang, bahkan mungkin sebagian besar tidak hafal nama-nama bulan dari bulan Islam tersebut. Dan ini adalah merupakan bulan yang terakhir atau bulan Dzulhijjah, di mana di dalam bulan Dzulhijjah itu merupakan puncak dari ibadah dalam setiap pelaksanaan ibadah yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita melihat kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumur ramadan wa tuhajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan puncak semua ibadah itulah yang menurut istilah Profesor Dr. Quraish Shihab dalam bukunya Wawasan Al-Quran adalah ketika pelaksanaan ibadah haji di tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Dan itu puncak dari ibadah haji adalah Arafah. Al-Hajjul Arafah, haji itu adalah Arafah. Jadi kalaupun orang yang sedang berada di tanah haram tetapi tidak berada di Arafah, maka tidak ada haji baginya, ghairul haji. Maka sesakit apapun orang-orang yang berada di mustasfa atau orang yang sakaratul maut, wajib berada secara fisik di Arafah tersebut walaupun 1 jam. Itulah yang pengalaman tahun 2011 ketika saya menjadi Wakassektor Saudi Arabia. Waktu itu memang harus dibawa, dan kita memakai 200 sampai 300 ambulan untuk membawa orang-orang yang sakit karena secara fisik harus berada di Arafah tersebut. Dan itulah puncak dari ibadah haji. Yang lainnya masih mungkin bisa dibadalkan atau diganti dengan yang lain sebagainya. Di dalam bulan ini pun juga adalah bulan yang dimana kita tahu ada salah satu kegiatan yang memang dilaksanakan kalau tidak dalam ibadah haji, yakni penyembelihan hewan kurban. Di mana kurban, alhamdulillah wa syukurillah, saya kira di seluruh dunia, bahkan mungkin termasuk di kota dan di desa pun juga pelaksanaannya semakin hari semakin semarak tersebut. Dan ini terjadi tentu di bulan Dzulhijjah atau bulan puncak dari bulan Hijriah 1444 Hijriah tersebut. Sehingga kita ke depan tentu akan menyongsong bulan yang berikutnya yang merupakan bulan pertama yang disebut dengan bulan Muharram. Bulan Muharram itulah yang harus kita persiapkan. Apa setelah kita beribadah untuk puncaknya tersebut, maka kita tentu harus mengevaluasi diri kita. Dengan kata lain, kita harus mampu bagaimana kita ke depan ketika memasuki bulan Muharram tersebut harus kita persiapkan.
Alhamdulillah wa syukurillah, barangkali kalau kita melihat salah satu referensi, salah satu buku yang saya tulis dengan teman-teman, antara lain buku PAI kontemporer dengan guru besar beberapa universitas seperti dari Universitas Pendidikan Indonesia Profesor Dr. Syahidin, atau juga Associate Profesor Dr. Cecep Alba dari ITB, dan juga dari Tadulako Profesor Dr. Jainuddin Ali, dan saya sendiri wakil dari Universitas Indonesia menulis dalam buku tersebut. Dan ini menjadi renungan bagi kita, karena kita memang akan mencoba hidup, dan kehidupan ini kita pasti akan kembali kepadanya. Sehingga dalam buku itu secara singkat memang kehidupan kita sebagai seorang manusia itu tidak terlepas dari 5 episode, dan 5 episode itu harus dilalui, dan semua pasti akan melaluinya. Yang pertama, ini sekedar mengingatkan kepada saya sendiri dan juga tentunya kepada jamaah semua, mari kita mengelah sedikit demi sedikit. Ketika kita berada di episode pertama yang disebut dengan alam arwah, jama dari kata roh, ketika kita berada di alam arwah atau ruh, semua manusia dalam kondisi yakin dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dapat kita referensikan dalam sebuah kitab Al-Qur'an. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Betul wahai Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Tapi itu semua tentu belum terjadi mas'uliyah, belum terjadi pertanggungjawaban sebagai seorang manusia. Manusia proses berikutnya akan masuk ke episode yang kedua yang disebut dengan alam arham atau alam rahim atau alam perut ibu kita masing-masing. Hakikatnya kalau kita melihat kepada berbagai referensi bahwa penciptaan manusia itu ada 4 kategori. Ada yang diciptakan tanpa ibu dan bapak, itulah Nabi Adam alaihissalam. Ada yang diciptakan tanpa bapak, itulah Nabi Isa alaihissalam. Ada yang diciptakan tanpa ibu, itulah Ibu Hawa, istrinya Nabi Adam alaihissalam. Dan ada yang diciptakan ada ibu dan ada bapaknya, itulah kita semua. Ketika kita proses berada di alam arham atau alam rohim tersebut, kita memang juga sama, belum mas'uliyah, belum dipertanggungjawabkan. Ketika kita lahir, maka manusia dalam keadaan fitrah suci lahir dan batin, dan sekali lagi memang belum ada pertanggungjawaban untuk kita melakukan aktivitas dalam hidup. Baru setelah akil balik, itulah awal pertanggungjawaban kita sebagai seorang manusia yang sudah Allah berikan potensi berupa akal, berupa otak dan kemampuan dan pengetahuan, serta fisiknya juga sudah mencukupi. Maka disitulah pertanggungjawabannya. Dan manusia memang semua Allah ciptakan adalah untuk mengabdi dan beribadah kepadanya. Ad-Dariyat 56, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak semata-mata kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi dan beribadah kepadanya. Jadi dengan demikian ketika kita lahir, itulah ada proses yang memang cukup panjang. Tapi ketika sudah lahir dan kita sudah besar, disitulah terjadinya mas'uliyah, pertanggungjawaban kita sebagai seorang manusia. Maka dalam buku tersebut disebutkan bahwa kehidupan ini akan terus berjalan dan akan terus akhirnya memang akan berakhir. Hidup yang paling menentukan inilah saat ini, yakni alam dunia. Alam dunia itu adalah alam yang sangat sebentar, alam yang sesuai dengan namanya fana, akan hancur lebur. Tetapi tentu semua akan mempertanggungjawabkannya kalau kita sudah sampai kepada akal dan sampai kepada waktunya. Dalam Al-Quran surat Thaha Allah menyebutkan, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Manusia itu pada hakikat diciptakan dari tanah. Manusia itu pada hakikatnya berebut di atas tanah. Manusia itu pada hakikatnya pasti akan masuk ke dalam tanah, dan manusia itu pasti akan dibangkitkan dari tanah. Tidak ada yang lebih daripada itu. Sebentar lagi kita akan kontestan dalam bentuk pilgub, pilpres, pilkada dan sebagainya 2024 ini. Tentu semua itu dalam rangka tentu untuk mencari kekuasaan. Sebenarnya bagi kita tentu itu adalah merupakan pertanggungjawaban yang harus kita pertanggungjawabkannya di dunia ini. Dan semua orang berebut untuk mencari kedudukan tersebut. Dalam pandangan Islam tentu hal ini kita ada aturan-aturan
yang harus kita perankan dengan sebaik-baiknya. Karena semua yang kita lakukan, kita yakin akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika di dunia inilah harus kita berperilaku dengan sebaik mungkin, karena apapun yang kita lakukan maka akan dipertanggungjawabkannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka dunia ini, kata baginda Rasulullah SAW, sebagai ladang, sebagai tempat untuk kita beraplikasi supaya kita terus bekerja sampai akhir hayat setiap orang yang tentu berbeda-beda. Dan dunia inilah sangat menentukan. Maka dunia jadikanlah sebagai hal yang memang kita untuk berperilaku dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan menjadi tujuan utama dan pertama, karena memang kita akan kembali kepadanya. Seperti yang saya tadi sebutkan, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Berhentikah sampai di situ? Tidak, hadirin rahimakumullah. Menurut salah seorang pakar, antara lain dia guru besar dalam tasawuf atau pemikiran Islam, tasawuf modern atau tasawuf, yang namanya Profesor Dr. Sri Mulyati, yang sama-sama kita mengampu di kajian di sekolah kajian strategi dan global dalam salah satu mata kuliah Islamic Worldview, bahwa perjalanan hidup seorang manusia itu long way, sangat panjang. Artinya ketika kita meninggal itu memang perjalanan itu justru yang lebih panjang lagi. Tetapi tentu dunia inilah yang sangat menentukan untuk alam-alam berikutnya, yang singkatnya di dalam buku itu kita akan memasuki gerbang kematian. Ketika gerbang kematian masuklah alam barzah, kemudian juga alam akhirat, dan di akhirat itulah yang kekal untuk abadi selamanya. Tapi semua itu sekali lagi, episode yang keempat dan kelima itu sangat ditentukan ketika kita berada di alam dunia yang fana, yang sangat sebentar ini. Maka mari kita jadikan dunia ini sebagai tempat kita untuk beramal, tempat kita untuk bekerja sebanyak-banyaknya, tetapi tentu bekerja untuk kehidupan akhirat yang kekal abadi untuk selamanya. Semoga kita terus diberikan kekuatan dan ketabahan tentunya dalam berupaya dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi orang-orang yang lebih baik, karena kita yakin bahwa kita akan kembali kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-ajidil ghaffar muqawwiri alal laili wan nahar tadhkiratan liulil qulubi wal absar wa tabsiratan lidawil albabi wal i'tibar. Salawatullah wa salamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabil kiram, amma ba'd. Wa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdaril adil adim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pada khutbah Jumat yang kedua ini, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala maksud dan tujuan kita, baik yang berkaitan dengan kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat, Allah senantiasa mengabulkan doa-doa kita bersama. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita kekuatan, ketabahan, kesabaran dan kesehatan di sisa usia yang Allah berikan kepada kita. Maka pandai-pandailah kita bersyukur sehingga kita mampu untuk senantiasa beribadah kepada Allah dengan lebih baik, dan juga hal-hal yang akan kita pertanggungjawabkannya nanti. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.